Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Sebelum kita pembelajaran hari ini, seperti biasa, kegiatan hari Senin itu diawali dengan upacara bendera merah putih. Karena kita tidak bisa tatap muka, untuk itu Ibu meminta kalian semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian semuanya selalu sehat, semangat, dan tetap ceria. Baiklah, hari ini kita akan belajar subtema 2. Nah, di subtema 2 itu akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silahkan dibuka bukunya di halaman 51 ya. Di situ ada sebuah teks di bawahnya. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu contoh daripada pertumbuhan dan perkembangan manusia misalnya seperti bertambahnya berat badan serta tinggi badan yang merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Jika manusia itu tidak mengalami berat badan, maka manusia itu berarti dia itu tumbuhnya itu berkurang. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita beralih ke halaman 53. Di halaman 53 ada perintah ayo menulis. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Seperti yang ada di gambar 52 ya. Tentu saja mengalami, karena kita itu tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Silahkan kalian boleh bertanya, Ibu, waktu saya usia 0 bulan sampai berapa tahun?
bagaimana tuh perkembangannya? Silahkan ditanyakan, boleh ya. Selanjutnya, informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya kamu mau menanyakan berat badan, tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Silahkan ditanyakan kepada orang tua masing-masing. Jadi orang tua itu nanti akan menceritakan perkembangan dan pertumbuhan kamu dari usia 0 bulan sampai sekarang usia 8 tahun atau 7 tahun. Nah, terus di bawahnya itu ada perintah, lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Nah, silahkan kalian menuliskan tuh daftar 5 buah pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya, berapa berat badan ketika kamu berusia 2 tahun? Boleh. Misalnya lagi, apakah saya bisa mulai berjalan ketika usia 1 tahun? Boleh, seperti itu. Nah, selanjutnya di halaman 54, di mana di halaman 54 juga masih ada teks. Ibu bacakan dulu ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Nah, Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Lihat di situ ada gambarnya anak kecil yang sedang ingin memegang botol susu itu merasakan kesulitan. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Itu tandanya manusia itu tumbuh dan berkembang. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Oke, selanjutnya di sini ada tugas di mana perintahnya itu ayo menulis. Nah, di bawahnya itu ada tulisan, apakah kamu dapat mengetahui perubahan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami sejak bayi sampai sekarang? Ini hampir sama dengan halaman 53 di buku tema 1. Ya, kemudian ikuti langkah berikut ya. Yang poin A, buatlah daftar pertanyaan dari kata-kata yang disediakan sebelumnya. Ayah, Bunda, bantu mengingatkan kembali Ananda tentang macam-macam kata tanya ya. Nah, di situ yang di dalam kotak ada sebuah akronim yang judulnya itu Adhika Simba, yaitu Adhika Simbanya itu akronim ya, beberapa gabungan daripada kata-kata. Misalnya A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M-nya mengapa, B, A-nya itu bagaimana. Lalu kata atau kalimat, di situ ada pertanyaan. Jadi kalian itu kalau mau membuat pertanyaan itu harus sesuai dengan kata tanya ya. Kata tanyanya itu yang tadi Adhika Simba. Nah, misalnya berat badan, berapa berat badanku saat lahir? Nah, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua, kalian boleh lagi dibikin pertanyaan lagi, yaitu dengan kata berjalan, tapi menggunakan kata tanyanya itu Adhika Simba ya. Kemudian yang ketiga ada kata berbicara. Silahkan kalian bikin pertanyaan lagi menggunakan kata tanya yang ada di Adhika Simba itu. Bebas memilihnya ya. Kemudian di poin B, tugasnya tanyakan pertanyaan tersebut kepada ayah ibumu lalu tuliskan jawabannya di bawah. Jadi yang kalian menuliskan tadi pertanyaannya itu dituliskan jawabannya di bawah. Kemudian di bawahnya lagi ada anak kecil yang menggunakan kerudung. Yuk ceritakan kembali informasi yang didapat dari hasil wawancara
tadi ya, gunakan dengan bahasamu sendiri. Boleh menggunakan bahasa kalian sendiri. Gunakan tanda baca yang benar. Tulisnya harus rapih dan terbaca ya. Silahkan kalian tulis ulang apa wawancara kalian tadi di buku tematiknya. Kalau misalnya sesudah dituliskan, udah selesai dituliskan, kalian nanti akan berlanjut ke tugas selanjutnya. Nah, selanjutnya di tugas selanjutnya itu ada perintahnya menghargai perbedaan. Di mana di situ ada teksnya, perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang dan lain sebagainya. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tua atau yang kita biasa sering itu faktor genetik. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Tidak boleh saling membuli, tetapi harus saling menghargai perbedaan ya. Nah, sekarang perintahnya, coba kamu amati gambar berikut lalu jawablah pertanyaannya. Kamu melihat teman-teman kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah ngapain tuh kira-kira? Dijawab ya. Kemudian kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang akan kamu lakukan adalah titik-titik, silahkan dijawab. Kemudian ada lagi perintah, baca dan amati bacaan di bawah ini dengan seksama. Lalu isi kolom yang masih kosongnya. Yang ada putihnya 2 itu. Sikap saling menghormati antara sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi apa? Silahkan diisi. Simbol sila kedua Pancasila adalah, ayo apa lambangnya? Silahkan diisi. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga saling memperlakukan manusia lainnya dengan sangat baik. Selanjutnya, di tugas selanjutnya yaitu ada terima kasih sudah dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan sangat baik. Nah, di kolomnya itu tidak usah diisi, langsung saja. Di kolom terakhir ada seorang anak laki-laki yang sedang berdiri itu di dalam kolom ya atau tabel. Nah, di situ pernyataannya begini. Apakah hari ini Ananda disiplin sudah belajar? Yuk beri tanda centang. Nah, silahkan dicentang ya. Misalnya di situ ada membereskan perlengkapan belajar. Sudah belum dibereskan? Kalau belum tidak usah dicentang. Kalau sudah berarti boleh dicentang. Kemudian berterima kasih pada orang tua, sudah belum? Nah, silahkan kalau sudah dicentang, kalau belum tidak usah. Berdoa sesudah belajar, sudah belum? Silahkan dicentang ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa dipahami dan dimengerti pembelajaran di subtema 2 pembelajaran ke-1. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.